Selamat pagi Ibu Sofi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa sehat. Puji Tuhan ya, sehat-sehat. Pertama terima kasih karena sudah menyiapkan waktu untuk kita bisa bertemu hari ini. Saya juga senang sekali bisa berkunjung ke sekolah tempat Ibu Sofi. Mudah-mudahan ke depan komunikasi kita tetap baik meskipun nanti ketemunya hanya sebulan sekali. Baik, untuk kegiatan hari ini kita bincang-bincang terkait kegiatan pendidikan guru penggerak yang di dalamnya ada terkait pembelajaran di sekolah, kemudian juga pembelajaran daring melalui LMS, dan juga konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, mungkin sebelum kita mulai, saya mau menginformasikan, mungkin Ibu Sofi bertanya-tanya apa sih tujuan pendampingan individu. Jadi tujuannya adalah kami sebagai pengajar praktik mendampingi dalam hal ini ikut membantu para calon guru penggerak. Dalam hal ini kalau saya dengan Ibu Sofi untuk bersama-sama menerapkan hasil belajar apa? Hasil belajar selama belajar di LMS dengan di Lokakarya. Dan apa tujuan dari hasil belajar di LMS dengan Lokakarya? Itu sebetulnya sangat diharapkan bahwa para CGP itu yang pertama adalah memiliki yang namanya kematangan secara moral, emosi, dan spiritual, sehingga yang biasa orang bilang kode etik guru, jadi itu mendukung profesi kita sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan diri di sini dengan belajar lewat LMS, lewat Lokakarya, kita berusaha untuk terus mengembangkan diri. Tetapi selain untuk diri, sebetulnya tujuan lebih dari program ini adalah kita juga berbagi dengan orang lain, karena tentu kita sebagai agen yang mau membawa perubahan itu tidak hanya kita sendiri. Kalau kita sendiri satu sekolah tidak mungkin kita bisa berubah. Jadi berusaha untuk kita imbaskan kepada orang-orang, minimal orang-orang sekitar sekolah kita, sehingga dampaknya tidak hanya terbatas pada apa yang kita temukan atau temui, tapi juga berdampak luas. Kemudian yang ketiga terkait rencana pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai apa yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara melalui ide-idenya. Baik, itu tujuannya. Langsung saja, jadi sekali lagi ini kita bincang-bincang saja, jadi bebas saja menyampaikan apa yang mau diungkapkan. Baik, mungkin sebelum kita ke konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menjadi fokus pembelajaran di modul 1.1, mungkin sedikit Ibu Sofi sedikit cerita tentang pembelajaran yang dijalankan selama 1 bulan terakhir. Baik, terima kasih Pak Sifri. Terima kasih juga hari ini sudah bisa datang ke sekolah kami, khususnya untuk pendampingan individu kepada saya. Yang mau saya ceritakan tentang pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD ini, yaitu pada awalnya ketika kita Lokakarya itu saya juga belajar banyak hal dari awal pembukaan, dan memang pada saat itu memang hari pertama untuk sekolah. Jadi setelah itu saya pulang ke sekolah karena anak-anak saya ini kan mereka dari awal kan tidak pernah ketemu saya, hanya lewat grup dari kelas yang bawah kami ambil kembali grupnya buat grup baru. Jadi selama beberapa bulan itu hanya kegiatan daring melalui Zoom, pengiriman video-video di WA, dan juga pemeriksaan tugas-tugas dan umpan balik ya tugas-tugas mereka itu hanya melalui
WA pribadi mereka. Jadi akhirnya ketika pertama kali saya masuk ke sekolah, anak-anak di pintu pokok mereka diam-diam saya lihat masuk, ibu masuk, mungkin karena mereka sudah terlalu lama di rumah atau apa, mereka diam saja, mungkin kenal atau tidak juga tidak tahu, karena mereka kelas 1 sampai kelas 5 kan bukan saya yang mengajar, sampai di kelas 6 baru saya ketemu. Nah, akhirnya pada saat hari pertama itu saya membuat kesepakatan kelas dengan mereka. Saya bertanya, kalau datang pertama pagi bagaimana? Kalau ada lihat teman-teman, lihat ibu guru, itu bagaimana? Jadi mereka bilang, oh ibu ucapkan salam yang bagaimana? Diucapkan selamat pagi. Kalau kami di sini di sekolah Kristen jadi salam itu jadi salamnya kami setiap kali bertemu, baik dengan guru, kepala sekolah, salam kami seperti itu. Jadi mereka juga seperti begitu, jadi seperti oh iya tadi kita tidak ketemu ibu, tidak. Akhirnya besoknya kalau saya datang dari jauh saya sudah salam duluan, nanti kalau mereka sudah lihat saya duluan langsung ucapkan salam. Kalau kita sudah dalam kelas mereka datang terlambat masuk, ada yang langsung masuk, saya bilang aduh tadi kemarin kesepakatan kita bagaimana? Dia balik lagi ucapkan salam dulu baru masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, berangkat dari filosofi KHD itu bahwa kodrat anak itu bermain, maka saya mencoba untuk menciptakan sebuah permainan. Pada waktu itu ada pembelajaran SPDP tentang, kalau kami kan tematik, jadi hanya ada muatan-muatan pelajaran di dalam satu tema. Jadi pada waktu itu ada muatan SPDP untuk lagu, dan ada pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk bertanya tentang hak kewajiban, karena pada kelas sebelumnya mereka sudah pelajari. Jadi saya cuma bertanya kira-kira hak itu apa, kewajiban itu apa, contoh-contoh di rumah, di sekolah. Setelah itu saya mencoba membuat permainan. Saya membuat permainan di papan, saya tulis lingkaran berisi hak sebelah kiri, dan sebelah kanan bertuliskan kewajiban. Terus saya bagi mereka kelompok, dua kelompok ini masing-masing pilih mereka punya nama kelompok, lalu menentukan satu-satu orang dari kelompok satu, jadi mereka bergiliran untuk maju sentuh di papan. Jadi saya sebut kegiatannya, mereka maju, siapa yang duluan sentuh di papan dan benar, mereka kelompok dapat poin. Jadi hari itu begitu semangat sampai ada yang sampai kayak mau bertabrakan, karena satu mau hak, satu mau kewajiban. Jadi dari situ baru diarahkan ke kalau misalnya mendapatkan makanan apa, hak atau kewajiban. Terus yang mereka bingung itu biasanya belajar tuh ada yang menyentuh di hak, ada yang menyentuh kewajiban. Nah, jadi yang membingungkan tugas-tugas itu yang saya angkat, dan akhirnya mereka begitu semangat sampai terakhir saya juga sempat membuat videonya. Terus di akhir pelajaran saya menanyakan ke anak-anak bagaimana ini tadi perasaan kalian waktu ibu ajar tadi. Karena ibu, kami sangat senang kalau bisa tiap hari ibu buat permainan begini, kami langsung bisa mengerti materi dengan kami merasa terhibur dengan pembelajaran ini. Jadi itu yang aksi nyata itu yang membuat saya di dalam pertemuan-pertemuan kemarin bersama fasilitator dalam presentasi juga saya mengangkatnya. Baik, terima kasih Bu Sofi. Itu terkait pembelajaran tatap muka yang mungkin bisa dibilang masih terbatas. Apa kira-kira bentuk dukungan sekolah seperti apa? Kalau dari sekolah dari awal setelah kami lokakarya, memang
dari pimpinan sendiri sudah mengadakan rapat dengan teman-teman, dan pimpinan sendiri memberikan dukungan untuk ruang waktu untuk kita bagaimana membangun, karena menurut beliau juga dengan adanya saya terpilih menjadi calon penggerak juga kemungkinan, dan saya kan guru SD satu-satunya di kota Tambua ini, semoga sekolah kita juga bisa menjadi sekolah penggerak pada waktu yang akan datang. Ya, jadi beliau sangat mendukung, dan untuk segala sesuatu beliau sampaikan, nanti kalau ada perlu apa ibu tolong sampaikan kepada saya. Mungkin Bapak satu waktu kami akan dengan guru-guru siswa untuk memberikan dukungan entah apa, nanti kita lihat program selanjutnya. Mungkin dari itu saja yang bisa sekolah dukung. Sedangkan kadang-kadang kita kalau membutuhkan sarana prasarana di sekolah juga ada ruang komputer, ada fokus, ya fokus kami bisa pakai juga di kelas, pakai yang mungkin agak masih kurang itu mungkin masalah kayak dana, karena kita SD hanya berharap dari dana BOS, dan dana BOS kan sudah ada di RKS-nya, dan memang harus di juknis dan direncanakan dari awal tahun anggaran. Jadi kalau sudah di tengah-tengah kadang-kadang membingungkan juga untuk pelaporan nanti. Jadi akhirnya kami berpikir ya buat apa yang bisa, yang tidak membutuhkan dana yang banyak tapi bermanfaat, begitu yang kita pikirkan. Baik, terima kasih.